Andre, please, aku gak mau punya anak. Bodiku bakal rusak kalau aku hamil. Kamu juga gak mau kan kalau aku jadi gembrot? Ella tersenyum dengan manja saat aku menanyakan masalah pil kontrasepsi yang baru saja diminumnya itu. Senyuman manja yang ada di bibirnya terlihat sangat bertolak belakang dengan sinar mata merendahkan yang bisa kulihat dari bola matanya. Apa maksudmu? Bukannya sebelum menikah kamu juga setuju kalau kita punya anak? Kita berdua sudah berbicara tentang ini. Waktu itu kamu juga setuju untuk memeriksakan diri di klinik papa. Rasa kecewa muncul saat aku mengatakannya. Untuk bisa punya anak, aku yang harus hamil. Aku yang harus merasa susah dan yang juga harus merasa sakit. Kamu kan cuma terima hasil jadinya saja. Gak perlu ngerasain itu semua. Ella yang biasanya manis tiba-tiba langsung nyolot membentakku. Jadi kenapa kamu masih berani protes kalau aku berubah pikiran? Badan yang bisa hamil itu badan punyaku sendiri. Apa ada urusannya dengan kamu? Ella berkata dengan nada semakin sinis. Kita ini suami istri. Sebuah rumah tangga itu harus dijalani bersama, bukan hanya dijalani sendiri-sendiri. Segala keputusan sebaiknya dirundingkan dulu, apalagi untuk urusan penting seperti punya anak atau tidak. Masalah seperti ini harus dibicarakan bersama. Mendengar kata-kataku, Ella langsung membuang muka dengan wajah tidak peduli. Sikap keras kepala yang bisa kurasakan darinya membuatku semakin kecewa. Sejak menikah dengan Ella, aku memang mulai bisa merasakan kalau Ella memiliki sifat egois. Tapi di tahun pertama dan kedua pernikahan, saat semuanya masih terasa manis, aku masih bisa menoleransi sikapnya. Di tahun ketiga pernikahan, seakan terbangun dari mimpi indah dan harus menghadapi realita hidup yang nyata, aku mulai bisa melihat sifat-sifat buruk Ella yang mulai diperlihatkannya padaku. Sifat-sifat yang seharusnya ada di dalam dirinya sejak dulu, tapi masih ditutup-tutupi olehnya di 2 tahun pertama. Di 2 tahun pertama pernikahan kita, kalau dibilang aku tidak bisa melihat sifatnya, seharusnya itu juga tidak benar. Karena sesekali, Ella juga sempat kelolosan dan menunjukkan sifat buruknya. Tapi seperti yang sudah kukatakan tadi, rasa manis di awal berumah tangga seperti beauty filter yang ada di HP, membuat semua terlihat indah meskipun itu jelek. Sekarang Ella sepertinya sudah tidak mau berpura-pura lagi di depanku. Kali ini, aku juga bisa melihat segala kepalsuan yang ada di balik beauty filter yang akhirnya dinonaktifkan oleh Ella. Kejadian Ella meminum morning after pill menjadi sepercik listrik yang mengaktifkan timer dari bom waktu yang harusnya sudah ada sejak dari awal sebelum aku dan Ella menikah. Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Melihat sikap keras kepala Ella, aku merasa sedikit kesal. Sebelum kita nikah, kamu sudah janji ke aku kalau kamu bersedia punya anak. Meskipun kamu berubah pikiran, harusnya kamu diskusi dulu ke aku. Tidak langsung minum pil kontrasepsi di belakang punggungku. Oke, baik. Sekarang aku info ini ke kamu. Aku tidak mau punya anak. Masalah ini gak perlu dibahas lagi.
Raut keras kepala semakin tampak di wajah cantik Ella. Tanpa memikirkan kata-kataku sebelumnya, Ella tetap memutuskan masalah ini secara sepihak, tanpa mau digugat lagi. Ella, jangan egois. Mamaku dan mamamu sudah meminta-minta kita untuk segera punya anak. Apa kamu tega mengecewakan mereka? Aku masih berusaha untuk membujuknya. Grey, jangan bawa-bawa mereka ke depanku. Apa kamu mau membuat mereka memaksaku untuk punya anak? Ella membentakku lagi dengan suara lantang. Ella, aku tidak pernah punya pikiran seperti itu. Aku menarik napas panjang untuk menenangkan emosiku yang juga mulai ikut naik. Kalau sekarang kamu berubah pikiran, harusnya ada alasan yang jelas. Aku tidak bisa mengerti kalau itu cuma soal bentuk tubuh saja. Dengan ekonomi keluarga kita, setelah melahirkan semua perawatan untuk bisa mengembalikan badan kamu ke bentuk semula, mampu kita bayar. Mungkin terdengar seperti menyepelekan masalah, tapi menurutku ini adalah fakta. Dengan sedikit usaha keras dari Ella dan juga uang yang selalu aku berikan padanya tanpa pernah bertanya-tanya, aku yakin kalau tidak mustahil untuk Ella bisa kembali langsing seperti sekarang. Kalau masalahnya karena kamu takut merasa tidak nyaman saat hamil, atau takut merasa sakit saat melahirkan. Ella, aku ini kan dokter spesialis obgyn. Aku bisa mengerti semua perasaan tidak nyaman yang akan muncul saat hamil. Selama ini, aku selalu bekerja dengan teliti dan berusaha dengan keras untuk merawat pasien-pasienku. Menurutmu, apa aku akan diam saja kalau ada masalah pada istriku sendiri? Kalau memang aku bisa menggantikan kamu, aku bersedia untuk melakukannya. Tapi karena sebagai seorang cowok, aku tidak bisa menggantikan kamu untuk mengandung anak. Aku akan berusaha lebih keras lagi untuk bisa meringankan semua bebanmu. Setiap kali kamu merasa tidak nyaman atau takut, aku akan terus mendampingi kamu. Aku akan melakukan apa saja supaya kamu bisa merasa nyaman dan aman. Setelah anak kita lahir, aku juga akan ikut turun tangan untuk merawatnya secara langsung. Aku tidak akan membiarkan kamu merasa sendirian, berat atau susah saat merawat anak kita. Sebagai seorang suami, sebagai suamimu, apa kamu masih merasa kalau semua yang akan kulakukan demi kamu ini masih belum cukup? Mendengar semua kata-kata jujur yang kukeluarkan dari dalam hati, Ella malah mencibirkan bibirnya sambil tersenyum mengejek. Grey, semua kata-katamu tadi cuma terdengar manis di mulut saja. Janji-janji yang belum tentu akan bisa kamu tepati. Untuk apa aku harus mengambil risiko ini? Kamu sendiri yang bilang kalau kamu gak bisa gantiin aku untuk mengandung anak. Tapi sekarang, kamu malah terus menekanku untuk mau hamil. Aku merasa, kalau untuk kamu, aku ini cuma mesin pembuat anak saja. Kamu tidak pernah mencintaiku. Aku membelalakan mata penuh dengan rasa tidak percaya. Bagaimana Ella bisa mengambil kesimpulan aneh seperti ini? Seperti apa logika yang ada di otaknya? Tanggapan Ella pada curahan hatiku membuatku sadar. Ternyata selama ini Ella tidak pernah mempercayaiku.
Dia bahkan memiliki perasaan negatif terhadapku. Selama kita berumah tangga, aku yang selalu mengalah padanya. Aku juga selalu memanjakan dia. Meskipun sibuk, aku juga selalu meluangkan waktuku untuk bisa bersamanya. Tapi semua itu sepertinya tidak pernah dihargai oleh Ella. Semua usaha-usaha untuk bisa membuatnya bahagia tidak pernah terlihat di matanya. Ella, apa selama ini kamu tidak pernah merasakan semua usahaku untuk bisa membahagiakan kamu? Kenapa kamu bisa merasa kalau aku tidak pernah mencintaimu? Karena kamu terus memaksaku untuk punya anak. Ella menusukkan ujung telunjuknya dengan kasar ke dadaku. Kalau memang kamu cinta sama aku, gak masalah kan kalau kita gak punya anak. Kali ini Ella menampar dadaku dengan keras. Ella yang mulai main tangan membuat naik darah. Tanpa kusadari aku membalas pertanyaannya dengan jawaban yang tidak bijaksana. Ini bukan masalah aku cinta kamu atau tidak, tapi masalahnya ada pada kamu yang menipu aku. Sebelum kita menikah, bukannya kita tidak pernah membicarakan tentang masalah anak? Waktu itu, kamu sudah setuju untuk punya anak. Kalau sekarang kamu berubah pikiran, itu artinya selama ini kamu sudah memberikan harapan palsu, berbohong padaku. Jadi kamu menyesal menikah denganku. Ella langsung mengambil kesimpulan ini, membuatku semakin tidak bisa menebak jalan pikirannya. Tapi aku yang awalnya tidak memiliki pikiran seperti yang dituduhkannya tiba-tiba tersentak. Kata-kata Ella meracuni perasaanku tanpa kusadari. Seperti yang baru saja dikatakan oleh Ella, benih-benih penyesalan mulai tumbuh di dalam hatiku. Seorang istri yang tidak pernah mempercayaiku. Ella yang memiliki pikiran negatif terhadapku. Rumah tangga dengan wanita yang tidak sejalan lagi denganku, atau bahkan tidak pernah sejalan denganku. Rumah tangga seperti ini, apakah masih bisa dipertahankan? Melihatku yang terdiam seakan menyetujui kata-katanya, Ella langsung berang. Buatku, gak masalah kalau kamu menyesal menikah denganku. Jujur saja, aku juga menyesal menikah denganmu. Awalnya, aku pikir jadi istri seorang dokter yang kaya raya itu akan bisa membuatku bahagia. Apalagi wajah dan bodi kamu masih bisa dibilang tampan dan keren. Tapi ternyata aku salah. Kamu tidak seperti apa yang kubayangkan. Dengan sikap merendahkan, Ella melirikku dari ujung kaki sampai kepala, menatap lekat ke mataku. Kalau kamu bilang aku menipu kamu, kamu juga menipu aku. Andre, kamu itu ternyata cowok yang membosankan. Kalau kamu bukan seorang dokter yang kaya, kalau hanya cuma bermodal tampang saja, siapa yang mau jadi istri kamu? Maksudmu, kamu hanya ingin jadi istri seorang dokter kaya, bukan ingin jadi istriku? Aku berbisik dengan suara pelan. Kata-kata bisikan yang juga terngiang-ngiang di benakku. Cowok yang membosankan. Kata-kata Ella mengorek luka lama yang ada di dalam hatiku. Dia juga menambahkan lagi sebuah sayatan luka di atasnya. Semua perasaan minder yang kumiliki saat aku masih kecil dibeberkan lagi olehnya. Kamu mengatakan ini,
apa kamu tidak takut aku ceraikan? Hati yang terasa perih dan harga diri yang terinjak-injak membuatku melontarkan sebuah ancaman kosong. Please deh, memang kamu berani menceraikan aku. Kamu akan jadi aku anak lagi sama mamamu. Ella langsung tertawa terbahak-bahak. Tiap kali aku lihat kamu dan mamamu, aku jadi sedikit merasa kasihan sama kamu. Kamu itu seperti anak pungut saja. Harusnya dari dulu-dulu kamu cek DNA-mu untuk mastiin kalau kamu benar-benar anak kandung mamamu. Dengan raut culas, Ella berkata lagi. Tapi aku juga tahu kalau kamu anak berbakti, kalau kamu sayang banget pada mama kamu. Tapi kamu harus sadar kenyataan. Andre, mama kamu lebih sayang ke aku yang cuma menantunya dibanding ke kamu yang anak kandungnya sendiri. Kalau kamu berani bilang mau menceraikan aku, mamamu akan marah besar. Jangan ngaku sebagai anak berbakti kalau kamu gak takut mamamu kena serangan jantung. Kalau gak takut mamamu mati gara-gara kamu. Hati dan nalarku seakan tersiram oleh air dingin, menyadarkan aku dari emosi yang tadi sempat tidak terkendalikan. Kata-kata Ella memang benar. Mama yang sedari dulu mendambakan anak perempuan yang tidak pernah dilahirkannya, memang sangat menyayangi Ella yang dianggapnya sebagai anak perempuan yang ideal. Di mata Mama, Ella selalu terlihat seperti malaikat yang tidak pernah bisa berbuat salah. Sikap Mama bahkan sampai menjadi gunjingan banyak orang yang merasa kalau Mama lebih menyayangi Ella daripada 3 anak cowok yang dilahirkannya sendiri. Kalau aku membuka topeng Ella di depan Mama yang memang memiliki masalah jantung, entah apa yang bisa terjadi dengan Mama. Aku tidak ingin mengambil risiko ini. Hal yang sepertinya juga diketahui oleh Ella, bahkan sejak kita belum menikah. Mungkin karena itulah Ella selalu berusaha keras mengambil hati Mama. Melihatku yang hanya bisa diam tanpa membalas kata-katanya, Ella tersenyum lagi dengan raut yang semakin culas. Wajah mungil yang biasanya terlihat seperti peri kecil berubah menjadi wajah seorang penyihir, seperti mengelus seekor hewan peliharaan. Ella menepuk-nepuk pipiku dengan pelan. Suara culasnya berbisik pelan di telingaku. Andre, kalau kamu tidak ingin sesuatu terjadi pada mamamu, turuti semua kata-kataku. Jangan campuri urusanku. Kamu jadi alat pemuasku di ranjang, dan juga jadi kartu ATM-ku. Untuk itu, aku akan jadi menantu idaman di depan mamamu. Dengan tertawa licik, Ella melangkah ke arah pintu luar apartemen. Sebelum membuka pintu, dia masih menyempatkan diri untuk melaburkan garam di atas luka-luka hatiku. Apa kamu ingat waktu aku pergi berlibur sampai 1 bulan dengan teman-temanku? Waktu itu aku bohong ke kamu. Aku tidak berlibur, tapi pergi untuk menggugurkan anakmu. Aku gak mau punya anak dari cowok membosankan seperti kamu. Setelah Ella keluar dari pintu, aku terduduk lemas di sofa. Sampai hari menjadi sore dan ruang apartemen menjadi semakin gelap, aku masih terus terduduk dengan kepala menunduk. Butiran air mata masih terus jatuh secara bebas ke permukaan lantai.
Aku menangisi anak yang tidak pernah kujumpai. Anak yang sebelumnya tidak kuketahui keberadaannya. Anak yang selalu kunanti-nantikan. Tapi dia tidak memiliki kesempatan untuk bisa hidup. Air mataku mengalir dengan deras, tanpa bisa kubendung. Kata-kata terakhir Ella sebelum dia keluar masih terus bergema di telingaku. Yang aku tahu, anak itu mendapatkan nasib yang mengenaskan karena dia adalah anakku. Karena Ella tidak menginginkan anak dariku. Apakah Mama Andre akan tetap memilih untuk mempercayai Ella? Saksikan di bagian ketiga dari seri cerpen baper ini. Like, subscribe dan klik icon loncengnya agar tidak ketinggalan.